Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Fernanda Putra dari kelas B Pokjar Unggulsari. Di sini saya akan mengerjakan tugas PT3 dari mata kuliah Komputer Media Pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat, di mana kita perlu menjaga dan bagaimana mengatur pola hidup sehat dengan baik dan benar, dengan memahami dan mempelajari bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Pertama, dalam mempelajari pola hidup sehat adalah bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Yang pertama adalah menghindari rokok. Yang kedua, menghindari minum minuman keras. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi narkoba dan sejenisnya. Bagaimana cara menjaga pola hidup sehat? Apakah pola hidup sehat itu penting? Ya. Cara menjaga pola hidup sehat memang perlu dilakukan oleh setiap manusia agar bisa dan terhindar dari penyakit atau sakit. Apakah pola hidup sehat itu penting? Ya, memang penting, karena pola hidup sehat dapat membuat seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan sehat. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang bahaya rokok. Rokok memiliki beberapa zat yang berbahaya di dalamnya. Contohnya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin merupakan zat adiktif yang memengaruhi syaraf dan peredaran darah. Nikotin merupakan racun atau zat yang berbahaya. Sementara karbon monoksida merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan kekurangannya kemampuan darah membawa oksigen. Karbon monoksida mengikat hemoglobin dalam darah sehingga membuat darah tidak mampu membawa oksigen. Selanjutnya, tar. Tar merupakan kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok. Tar mengandung bahan kimia yang beracun. Sebagiannya merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Uap tar yang masuk ke dalam rongga mulut akan membentuk endapan berwarna coklat ketika dingin. Adapun usaha mencegah dan menanggulangi bahaya rokok diantaranya adalah: 1. Memberikan penerangan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. 2. Melarang kantin atau warung di sekitar sekolah untuk tidak berjualan rokok. Yang ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Yang keempat, menjauhkan diri dari rokok. Yang kelima adalah berusaha hidup sehat. Yang kedua adalah bahaya minuman keras. Minuman keras memiliki dampak bagi penggunanya, karena minuman keras merupakan minuman yang dapat berakibat buruk bagi tubuh manusia atau yang mengonsumsinya. Adapun dampak dari minuman keras dilihat dari segi kesehatan dan sosial. Dari segi kesehatan, minuman keras dapat melemahkan jantung, menyebabkan penyakit pembekakan otak, dapat menyebabkan penyakit gastritis atau peradangan selaput lendir lambung, dan dapat menyebabkan kematian. Dari segi sosial, dampak minuman keras dapat menimbulkan kemiskinan dan kejahatan dan membuat seseorang menjadi malas dalam bekerja. Adapun usaha atau pencegahan dan menanggulangi bahaya minuman keras. Yang pertama adalah menghindarkan timbulnya kasus baru penyalahgunaan minuman keras atau alkohol dengan cara mengurangi penggunaan minuman keras atau alkohol melalui penerangan kesehatan. Yang kedua adalah pencegahan yang berusaha menemukan kasus pemula dan merawatnya sebelum timbul kesulitan gawat yang menyebabkan ketidakberdayaan dalam
menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencegahan, yang dapat membantu orang yang pernah menderita akibat penyalahgunaan minuman keras atau alkohol untuk dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah bahaya narkoba. Narkoba memang merupakan permasalahan yang serius yang harus diatasi di negara Indonesia. Adapun jenis-jenis narkoba digolongkan menjadi dua, yaitu golongan pertama adalah narkotika dan golongan psikotropika. Pengertian narkoba sendiri memiliki arti sebagai narkotika atau obat-obatan berbahaya. Narkoba merupakan bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi tubuh, terutama mempengaruhi pada kinerja saraf pusat atau otak, sehingga penggunaan yang salah akan menyebabkan gangguan fisik dan psikis. Jenis-jenis narkoba digolongkan menjadi dua, yaitu golongan narkotika, ya seperti ganja, heroin, dan kokain. Adapun yang kedua adalah golongan psikotropika yang merupakan sejenis stimulan atau perangsang otak. Yang kedua adalah halusinogen yang memiliki jenis seperti dapat membuat seseorang berhalusinasi atau berhayal. Dan yang ketiga adalah depresan atau obat penenang yang dapat membuat seseorang memberikan efek menenangkan diri saat bekerja dan dapat memperlambat kerja sistem saraf. Ciri-ciri dan bahaya narkoba. Adapun ciri-ciri ketergantungan pada pengguna yang telah menggunakan narkoba dapat dilihat dari ciri fisik dan ciri psikis. Dari ciri fisik sendiri dapat kita lihat atau kita kenali dengan cara satu, ciri fisik yang mudah untuk dikenali dan sering terjadi pada pengguna narkoba adalah mata merah. Yang kedua adalah pemakai narkoba biasanya berkeringat dan memiliki bau badan yang khas, tidak biasa dan menyengat. Yang ketiga adalah pernapasannya sangat lambat dan dangkal. Hal ini menyebabkan pemakai mengambil nafas cepat setelah berolahraga. Dan yang terakhir adalah kepala sering sakit dan mual apabila belum menggunakan narkoba. Sementara dari ciri psikis, pengguna narkoba biasanya sulit untuk tidur karena perasaan yang tidak tenang, curiga, dan cemas. Kedua adalah pola makan mulai berubah, misalnya mereka tidak menyukai makanan dan minuman yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah keberadaan orang lain mungkin tidak diinginkan oleh pemakai narkoba, sehingga mereka lebih emosional dan sensitif. Bahaya penggunaan narkoba dapat dilihat dari dampak fisik. Dampak fisik dapat mengganggu sistem saraf, pembuluh darah, gangguan paru-paru, dan lain sebagainya. Sementara dampak psikis, pengguna narkoba dapat membuat seseorang menjadi cenderung lamban dalam bergerak, sering berhayal, dan lain sebagainya. Sementara dampak sosial dapat mengganggu mental seseorang, menjadi beban keluarga, dan mengganggu pendidikan sekolah. Cara menanggulangi narkoba. Untuk dapat menanggulangi bahaya narkoba atau pengguna yang sebelum menggunakan narkoba, kita perlu menerapkan beberapa aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam kegiatan positif, memperdalam pemahaman ilmu keagamaan, berhati-hati dalam memilih teman dan pergaulan, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menjalani pola hidup sehat yang baik, yang benar, tentang menghindari bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.